Pemirsa Kementerian Haji dan Umroh bekerja keras untuk menyusun skema percepatan antrian haji bisa dipersingkat lagi menjadi di bawah 26 tahun. Lalu seperti apa skema yang disiapkan? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Wamen, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jose. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Bang Wamen, kami ingin awali dengan mendalami apa yang sebenarnya menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto saat tim WAS dan juga Kementerian Haji dan Umroh melaporkan kegiatan tahun ini. Pertama, Mas Jose, Presiden paham betul secara kultural, secara spiritual, haji seperti impian. Jadi secara kultural, secara spiritual kan banyak rakyat kita, masyarakat Islam di Indonesia, mimpi utama beliau-beliau itu adalah bisa naik haji. Bahkan secara Ya. kultural kan kita sering bercanda misalnya kerja keras tujuannya buat apa? Buat naik haji kira-kira gitu. Dan itu kan ada statement-statement kultural seperti itu. Dan Presiden sadar betul bahwasannya mewujudkan mimpi itu dan memfasilitasi mimpi itu menjadi lebih mudah itu seperti apa namanya tanggung jawab yang Ya. harus ditunaikan oleh pemerintah. Ya. Itulah sebabnya kemudian Presiden meminta kami melalui Kementerian Haji dan Umroh itu untuk memfasilitasi agar semua pelayanan terhadap jamaah haji itu dipermudah, dipersingkat misalnya antriannya. Kan antrian sebelum ada Kementerian Haji dan Umroh itu paling lama 49 tahun. Nah, hari ini setelah kebijakan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji, kemudian kita Ya. cari formulasi serta keterbukaan data, Ya. akhirnya antrian sekarang paling lama itu adalah 26 tahun. Rata-rata di seluruh Indonesia 26 tahun. Walaupun Mas Jose secara faktual mulai tahun 2026 ini rata-rata sebenarnya secara faktual ya di Ya. lapangan itu antrian bisa 13-14 tahun. Jadi tidak sampai 26 tahun. Kira-kira Ya. begitu Mas Yose. Maka dari itu Bang Wamen juga disampaikan lebih lanjut dalam keterangan bahwa sebenarnya Presiden concern untuk bahkan di bawah 26 tahun. Dan saat ini rumusnya sedang dieksersis seperti apa Bang Wamen sebenarnya? Jadi pertama begini, sekarang Mas Jose itu kan yang ngantri jamaah haji kita ingin berangkat haji ada 5,7 juta jamaah haji. Nah, sedangkan kuota kita itu per tahun 221 ribu. Jadi kalau dibagi 5,7 juta itu dibagi dengan 221 dengan asumsi tidak ada penambahan antrian-antrian baru itu bisa 26 sampai dengan 27 tahun. Nah, tentu bagaimana caranya supaya memperpendek antrian ini? Pertama tentu adalah dengan penambahan kuota terkait dengan ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Kita tentu berharap ke depan pemerintah Saudi Arabia terus bisa meningkatkan jumlah kuota jamaah haji dari Indonesia. Nah, yang kedua, tentu yang harus kita benahi adalah tata kelola keuangan hajinya. Jangan sampai kemudian ketika kuota kita bertambah jumlahnya besar dalam rangka mengurangi jumlah antrian, kita kemudian tata kelola keuangan haji kita itu tidak kompatibel untuk membiayai kuota haji yang bertambah besar. Nah, oleh sebab itu kemarin instruksi Presiden memang kita harus melakukan reformasi terhadap tata kelola keuangan haji. Nah, kebetulan pada saat ini sedang dilakukan proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang keuangan haji. Nah, ke depan kita ingin mengeksersis, kita mendorong bagaimana keuangan haji itu sepenuhnya bisa dikelola untuk kepentingan jamaah, kemudian harus transparan dan akuntabel, sehingga nanti
bisa kompatibel membiayai penambahan kuota apabila terjadi sehingga bisa memotong jumlah antrian. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah yang kemarin sempat ramai-ramai Mas Jose, Ya. yaitu kan sekarang ini ada 5,7 juta orang yang sedang ngantri naik haji. Maka Ya. kita nanti akan berusaha bagaimana supaya ada percepatan-percepatan. Misalnya Hmm. ada kuota tambahan dalam jumlah yang besar, kita akan pastikan dulu yang 5,7 juta ini kita berikan pilihan. Misalnya Hmm. pilihan haji reguler dalam konteks mereka bisa berangkat sesuai dengan kuota haji reguler. Hmm. Kemudian kedua, pilihan dengan haji yang non reguler, tidak Ya. disubsidi melalui keuangan haji, Hmm. tapi kemudian mereka membayar dengan sesuai dengan harga pasar, Ya. terutama dari 5,7 juta orang ini supaya Ya. antrian berkurang. Nah, itulah yang kemarin sempat kita sebut sebagai istilah war ticket. Nah, jadi ada tiga skema ini Ya. yang ke depan akan Hmm. kita lakukan dan kita kaji terus-menerus untuk Ya. memastikan perintah presiden agar Hmm. jumlah antrian berkurang, agar Ya. lama antrian berkurang itu bisa segera direalisasikan. Baik, dan tentunya juga penambahan kuota ini juga yang telah diatur oleh undang-undang ya, Bang Wamen, berkaitan dengan berapa Ya, persen untuk betul, reguler betul. dan Jadi non-reguler ya. semuanya harus sesuai dengan konstitusi. Itu prinsip dasarnya. Oke, Bang Wamen, kita ingin menanyakan follow up berkaitan dengan adanya wacana melakukan diplomasi dengan negara-negara yang tidak menggunakan kuotanya. Apakah sebenarnya hal tersebut bisa dieksersis secara real? Ya, itu kan wacana, kami nyebutnya wacana apa namanya pihak-pihak yang awam terkait dengan Ya. diplomasi. Kuncinya bukan diplomasi dengan negara-negara yang tidak bisa menggunakan kuotanya. Kuncinya Hmm. ada di diplomasi antara kita dengan pemerintah Saudi Arabia. Karena pada Oke. prinsipnya yang menentukan jumlah kuota itu bukan negara penerima kuota. Jadi Nah, misalnya penting. Filipina kan kuotanya setiap tahun itu 5.000, tapi yang Hmm. hanya terpakai 2.000, berarti ada sisa 3.000 kuota. Yang menentukan itu bukan Filipina, tapi yang menentukan adalah pemerintah Arab Saudi Saudi. Arabia. Jadi Oke. tidak ada korelasinya juga kalau kemudian kita membangun diplomasinya dengan Filipina, tapi Hmm. justru yang harus kita bangun komunikasi dan diplomasinya Oke. itu adalah dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu yang terus Oke. kita lakukan. Artinya yang punya otoritas Ya. menentukan kuota itu Hmm. berapa itu ada tetap pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Kira-kira gitu Mas Oke. Yusuf. Oke, Bang Wamen, selain juga menanti adanya potensi penambahan kuota, tapi juga referensi kepada pemerintah Saudi Arabia untuk peningkatan layanan yang lebih baik lagi begitu ya. Kami ingin menanyakan Betul. update soal penyediaan lahan di Mekah bagi Kampung Haji Indonesia. Kemarin apakah ada komunikasi bilateral secara khusus, Bang Wamen? Ya, Presiden terus berkomunikasi karena ini kan komunikasi tingkat tinggi presidensial level Hmm. begitu, karena terkait dengan lahan dan sebagainya prosesnya, dan berbagai alternatif untuk kampung haji itu terus juga dipikirkan karena kan Hmm. institusional in charge-nya itu adalah Hmm. Danantara. Tentu kami tidak bisa menjawab secara signifikan Oke. detail terkait dengan hal ini. Tentu kami berharap kampung haji bisa diakselerasi oleh Danantara beberapa tahun ke depan supaya kemudian Hmm. itu akan sangat membantu untuk menekan kos Oke. haji di waktu-waktu yang akan datang. Itu yang pertama. Kedua juga itu akan sangat membantu mengurangi cash outflow, jumlah uang yang Hmm. keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Kenapa? Dengan adanya kampung haji, kira-kira cash inflow juga akan terjadi. Asumsinya dengan istilah misalnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri, artinya Tepat sekali. keluar dari jamaah kita tapi kemudian masuk ke hotel atau akomodasi milik negara kita sendiri. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh Presiden yang Hmm. sekarang di bawah kendali Danantara Indonesia.
Tapi Bang Wamen, ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat terlepas daripada hubungan diplomatik yang sangat baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Dengan adanya kampung haji ini, apakah ini bisa juga menjadi referensi bagi pemerintah Arab Saudi bahwa kita sangat serius dan juga ini berpotensi ke ujungnya penambahan kuota itu sendiri? Iya, Saudi Arabia sangat paham bahwasannya Indonesia sangat serius dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Itu sudah sinyalemen sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto bahwasannya kita sangat serius mengelola dan memfasilitasi ibadah haji dan umroh untuk umat Islam. Artinya dengan sendirinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ingin membangun jembatan yang sangat kokoh dalam kaitannya hubungan antar dua negara, dalam hal ini dengan Saudi Arabia. Bukan hanya itu, sebenarnya simbolisasi Kementerian Haji itu juga adalah alat komunikasi, alat diplomasi Presiden Prabowo dengan dunia Islam. Ya. Artinya atensi Presiden terhadap dunia Islam itu sangat tinggi. Beliau ingin sekali membangun kekuatan strategis dalam tanda kutip diplomasi dengan negara-negara Islam supaya kemudian negara-negara Islam ini bisa lebih kompak, kemudian negara-negara Islam ini bisa saling bantu satu dengan lainnya. Jadi bukan hanya sekedar tujuan jangka pendek seperti pelayanan dan sebagainya, tapi yang lebih besar dalam skala geopolitik dan geostrategis, Presiden sedang menyampaikan pesan bahwasannya diplomasi dan penguatan diplomasi negara-negara Islam itu sangat dibutuhkan, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak mudah. Medan kan? Baik, tentunya kita akan nantikan bagaimana pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi para jemaah haji atau calon jemaah haji di Indonesia. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak selaku Wakil Menteri Haji dan Umroh telah bergabung bersama kami dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih Mas Jose. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.